Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis dan disusun oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala. Kita masih membahas pasal yang ketiga, di mana beliau memberikan panduan kepada kita semua tentang bagaimana memilih ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita prioritaskan untuk dipelajari, bagaimana memilih ustadz atau tempat belajar, bagaimana memilih teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, dan bagaimana agar supaya kita bisa sabat dan konsisten dalam menempuh perjalanan ilmu ini. Kita masih membahas tentang penjelasan beliau yang berkaitan dengan pentingnya memilih guru atau ustadz tempat kita belajar. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada perkataan yang diriwayatkan dari Ja'far As-Shadiq rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang juga merupakan keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Ja'far As-Shadiq pernah memberikan nasihat kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Pesan itu berbunyi, syawir fi amrika alladzina yakhshawna Allah ta'ala. Bermusyawaralah dalam urusanmu dengan orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ja'far As-Shadiq rahimahullahu ta'ala mengingatkan dan berpesan kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dan tentu juga ini adalah pesan kepada kita semua, bahwa kriteria utama orang yang kita jadikan sebagai partner dalam bermusyawarah atau meminta pandangan itu adalah bahwa orang itu harus mempunyai khasyatullah, harus mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, kenapa harus meminta saran dan nasihat kepada orang yang takut, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena li'annahum aqalun nas, karena orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah sebenarnya orang yang paling cerdas, yang paling berakal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu dana nafsahu, orang yang selalu menghisab dirinya, selalu menghisab dirinya, selalu mengingat dosa-dosanya, memperhitungkan dosa-dosanya, memperhitungkan amal-amalnya, apakah sudah bisa diandalkan atau tidak, apa bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Wa amila lima ba'dal maut, dan yang kedua, sifat yang kedua adalah
dia selalu bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Jadi dia hidup di dunia tetap memikirkan kehidupan dunia, tetapi proyek utamanya, obsesi utamanya adalah kehidupan setelah kematian. Jadi inilah yang dimaksud di sini, bahwa kalau ingin meminta nasihat dan saran, bertukar pikiranlah, bermusyawarahlah dengan orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu berkaitan dengan urusan menuntut ilmu. Apalagi kalau itu berkaitan dengan kepada siapa kita akan mempelajari ilmu syar'i. Maka Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah mengatakan di sini, wa talabul ilmi min a'lal umuri wa as'abiha. Urusan menuntut ilmu ini adalah urusan yang paling mulia, salah satu urusan yang paling mulia dan yang paling krusial, yang paling penting untuk diperhatikan. Bayangkan kalau kita salah belajar, ya, rencananya mau belajar kepada kiai, ternyata dukun. Karena kalau kita di Indonesia sama itu. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa membedakan, ya, bisa-bisa kita salah tempat mempelajari agama ini. Karena tidak punya kemampuan untuk membedakan dan tidak meminta nasihat, pokoknya asal orang itu bisa merapal bacaan yang berbau-bau Arab, pokoknya oh ini kiai ini. Padahal mungkin yang dibaca itu bukan ayat, bukan hadis, tapi mantra-mantra yang tidak jelas. Jadi ini pentingnya kenapa musyawarah, meminta pandangan, meminta nasihat itu penting. Jadi Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah mengatakan, wa talabul ilmi min a'lal umuri wa ashabiha. Urusan menuntut ilmu ini adalah urusan yang paling tinggi dan paling penting. Fakanatil musyawaratu fihi ahamma wa awjab. Sehingga karena dia sangat penting, maka bermusyawarah, meminta nasihat, meminta pandangan kepada orang yang kita percayai agamanya, itu menjadi persoalan yang sangat penting, bahkan dia katakan wa aujab, dan sangat wajib. Sangat wajib. Nah, di sini beliau menukil pesan salah seorang ulama yang di sini bernama Al-Hakim As-Samarqandi. Al-Hakim As-Samarqandi ini kalau tidak salah biasa juga dikenal dengan nama Al-Hakim At-Turmudi atau At-Tirmidzi. Tetapi dia bukan Al-Imam At-Tirmidzi yang menyusun kitab Sunan At-Tirmidzi. Ya, beda. Cuma kampungnya kelihatannya sama, dari Turmuz. Al-Hakim As-Samarqandi katanya pernah berpesan begini kepada seseorang yang akan pergi belajar ke kota Bukhara. Bukhara ini kampung asalnya siapa? Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa kata Al-Hakim As-Samarqandi? Dia mengatakan, idza dhahabta ila Bukhara, kalau engkau akan pergi ke Bukhara untuk belajar maksudnya, fala ta'jal fil ikhtilafi ilal a'immah. Jangan tergesa-gesa untuk mendatangi satu persatu para ulama yang ada di sana. Jangan artinya begitu datang langsung ya, masuk langsung belajar. Apa dia katakan? Wamkus syahrain. Tunggulah selama kurang lebih 2 bulan, hatta tata'ammal, sampai engkau bisa mencermati, memperhatikan dengan baik, wa takhtara ustadzan, dan engkau bisa memilih seorang ustadz atau seorang syekh, seorang guru yang akan engkau tempati untuk belajar.
Jadi dia sebut sampai 2 bulan. Ya. Tentu 2 bulan ini tidak mutlak seperti itu, tetapi intinya di sini bahwa beliau memberikan nasihat, jangan tergesa-gesa. Fa innaka in dhahabta ila alimin, karena jika engkau tergesa-gesa memutuskan untuk pergi belajar kepada seorang alim, seorang ulama, wa bada'ta bis-sabaqi indahu, dan engkau artinya bergegas untuk datang di majelisnya, rubbama la yu'jibuka darsahu fatatrukahu wa tadhhabu ila al-akhar, ya, sehingga mungkin ketika engkau hadir di majelisnya engkau tidak seberapa cocok dengan pelajaran yang dia sampaikan, sehingga engkau harus pindah lagi kepada ustadz yang lain, dan itu menyebabkan la yubaraku laka fit ta'allum, ya, menyebabkan engkau tidak diberkahi dalam proses ta'allum, dalam proses menuntut ilmu. Karena itu beliau mengatakan fata'ammal fi syahrain, ya, dalam 2 bulan itu perhatikan, ya, carilah, ya, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya, memilih bersabar untuk menentukan bahwa akhirnya dia belajar kepada Hammad rahimahullahu taala. Jadi dia katakan perhatikan selama 2 bulan itu, ya, dan pilihlah, ya, mintalah nasihat, syawir, bermusyawarahlah, ya, mintalah nasihat sehingga Anda tidak perlu kemudian putus di tengah jalan, meninggalkan guru Anda kemudian pindah kepada yang lain. Karena hanya dengan seperti itu, katanya, yakunu ta'allumuka mubarakan, proses menuntut ilmumu itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tantafi'a bi'ilmika katsiran, dan engkau dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari ilmu yang engkau pelajari. Ya, maka saya kira ini nasihat yang sangat penting, ya, bagi kita semua, ya, untuk kita perhatikan dengan baik, karena menurut saya persoalannya bukan sekedar bahwa mungkin nanti kita duduk di majelis itu kemudian ternyata majelis itu kita rasa tidak terlalu cocok atau tidak terlalu pas. Permasalahan yang lebih penting dan lebih besar dari itu, jemaah sekalian, adalah jangan sampai seperti yang kami katakan tadi, bahwa mungkin tempat kita belajar itu ternyata bukan seorang alim atau bukan seorang ulama yang bisa menunjukkan, mengajarkan kepada kita manhaj yang benar, ya, Islam yang benar, tetapi mungkin justru dia membuat kita atau melontarkan pemikiran-pemikiran yang keliru atau yang menyimpang dari Islam. Kalau misalnya kita salah memilih, ternyata tempat kita belajar adalah seorang kiai Islam liberal misalnya, gitu. Atau ternyata dia seorang kiai yang terpengaruh dengan pemikiran Syiah misalnya, atau pemikiran Khawarij misalnya. Itulah pentingnya musyawarah, pentingnya meminta nasihat, meminta pandangan kepada orang yang kita percayai, kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, adalah merupakan bukan satu perilaku yang beradab, ya, kalau seorang penuntut ilmu itu seperti tukang icip-icip atau tukang cicip, ya. Jadi dia seperti yang orang yang tukang mencicipi makanan, dia ambil sedikit dari sini, ambil sedikit, ambil sedikit, ambil sedikit. Jadi bahasa Arabnya zawaq, ya. Jadi dia tidak akan mengambil manfaat semaksimal mungkin dari guru di mana dia belajar, dia hanya mengutil-mengutil saja sedikit. Orang seperti ini tidak akan berhasil dalam proses menuntut ilmu. Nah, makanya kita biasa mungkin, ya, dengarkan ada orang ketika kita menyampaikan sesuatu, dia mengatakan, tapi Ustadz itu bilang begini, tapi Ustadz itu bilang itu indikasi orang yang hanya belajar dengan gaya apa? Tukang icip-icip itu.
ustadz itu bilang begini, katanya itu di situs ini begini. Ya, ini contoh orang yang tidak terstruktur proses menuntut ilmunya. Jadi serba instan, dan ini musibah kita sekarang di zaman internet ini. Meskipun internet itu banyak manfaatnya, tetapi yang terjadi kemudian bagi sebagian besar kita adalah overload informasi. Ya. Overload informasi sehingga kita bingung yang mana yang kita akan ambil ini. Padahal panduan ulama salaf rahimahullah dalam menuntut ilmu itu, bahwa menuntut ilmu itu harus bermarhalah, marahil ala marahil, harus ada tahapan-tahapannya. Nah, karena itu disinilah pentingnya mengapa kita perlu meminta nasihat, meminta saran. Jadi jangan merasa bahwa kita lebih tahu dengan apa yang kita mau. Jadi beda itu orang belajar, ya. Karena ada orang dia pelajari apa yang dia mau, tapi bukan apa yang dia butuhkan. Itu beda itu. Kalau kita sekedar belajar mengikuti apa yang kita mau, boleh jadi yang kita mau itu bukan yang kita butuhkan. Nah, ketika kita minta nasihat kepada orang yang kita percayai, dia akan menunjukkan kepada kita, ini yang Anda butuhkan. Dia lihat kita orangnya seperti apa yang kita butuhkan, itu yang dia sampaikan kepada kita. Anda harus belajar tauhid, belajar ini. Meskipun mungkin yang disarankan itu perasaan kita, kok itu yang disarankan kepada saya? Level saya kan sebenarnya bukan, ya, saya bisa lebih daripada itu. Nah, karena itu ini menjadi sangat penting. Ya, banyak orang ya, kemudian tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena apa? Karena tidak bermusyawarah, tidak meminta nasihat, tidak meminta saran, pandangan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Ja'far Shadiq. Nah, kemudian setelah itu beliau melanjutkan, beliau mengatakan begini. Wa'lam bi anna as-sabra was-sabata aslun kabirun fi jami'il umur. Nah, ini berkaitan dengan itu tadi. Jadi kalau kita sudah mendapatkan saran, sudah menentukan bahwa yang saya butuhkan adalah belajar ini, dan kita sudah tahu bahwa saya akan belajar kepada Syekh Fulan, kepada Ustadz Fulan. Hal selanjutnya yang harus kita miliki adalah apa? As-sabr was-sabat. Harus sabar dan harus punya komitmen dan konsistensi. Harus sabar duduk, sabar mendengarkan, sabar mencatat, ya. Dan bukan sabar merekam, ya. Karena merekam itu tidak butuh kesabaran. Jadi sabar mencatat dan sabar mendengarkan, sabar memahami. Beliau mengatakan wa'lam anna bi anna sabra was sabat, ketahuilah bahwa kesabaran dan sabat, ya, konsistensi, ya, keistiqomahan kita itu adalah aslun kabir, adalah merupakan pilar atau pondasi yang sangat penting di jami'il umur, dalam semua urusan, termasuk di dalamnya menuntut ilmu. Tadi subuh kebetulan di sini kita kajian tafsir membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mohon perlindunganlah kalian kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan salat. Nah, kita menyinggung bahwa seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarnuji di sini, bahwa kesabaran dan konsistensi itu adalah dua kunci utama
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam semua perkara, dalam semua urusan. Bukan hanya dalam persoalan ketaatan, bahkan dalam kemaksiatan pun bisa seperti itu. Berapa banyak orang yang untuk bermaksiat, untuk bisa bermaksiat di Bangkok, untuk bisa bermaksiat di Eropa, berapa banyak orang bisa bersabar menabung untuk itu. Bersabar menabung untuk apa? Untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk kebaikan, apalagi untuk kebenaran, untuk menuntut ilmu. Maka as-sabr was-sabat. Maka kalau sudah kita sudah menentukan bahwa kita akan belajar ini kepada ustadz ini, maka sabar dan sabat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan kita bisa meraih posisi puncak, ya, posisi puncak di dalam agama ini. Al-imamah, ya, sebagai imam, sebagai ulama. Karena setelah para nabi, posisi yang paling tinggi itu adalah para ulama. Semua bisa menjadi ulama, pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dia punya dua syarat ini. As-sabar wal yaqin. Sabar dan yakin. Jadi jangan baru hadir 2-3 kali itu ustadznya bikin mengantuk, ustadznya kurang menarik bahasanya, retorikanya tidak menarik, ustadznya jarang melucu. Ingat, yang kita cari ini adalah tempat belajar ilmu syar'i. Yang kita cari ini ulama, bukan orator dan bukan pelawak. Ya. Karena itu, ketika kita sebutkan, ya, di awal kita sebutkan tiga poin, ya, 3 kriteria untuk menentukan tempat belajar, ustadz tempat kita belajar yang disebutkan oleh Az-Zarnuji ada 3 kriteria. Yang pertama al-a'lam, yang paling bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Yang kedua al-awra, yang paling wara, ya, yang punya sifat wara, ya, hati-hati terhadap dunia, berusaha selalu untuk menjauhi yang haram, apalagi yang syubhat apalagi yang haram. Kemudian yang ketiga disebut al-asan, yang paling senior. Meskipun syarat yang ketiga ini adalah syarat pelengkap, tapi yang paling penting itu yang 2 yang pertama. Nah, di situ tidak disebutkan bahwa kalau cari guru yang menarik cara penyampaiannya, ya, yang bisa memukau, yang tidak bikin mengantuk. Bukan seperti itu. Karena itu kalau kita baca biografi para ulama salaf, para ulama kita terdahulu, banyak, tidak sedikit ulama itu yang dari segi kemampuan berbicara, dari segi kemampuan retorikanya mungkin tidak menarik. Bahkan cenderung seperti yang saya katakan, cenderung membuat mengantuk. Tetapi murid-muridnya tetap sabar duduk di majelis itu karena yang keluar dari lisannya adalah ilmu, mutiara-mutiara ilmu. Saya pernah angkat di sini, ya, misalnya beberapa orang ulama besar kita, ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman ini, itu artinya terus terang mungkin kalau kita bicara tentang persoalan kemampuan retorika, mungkin mereka tidak miliki. Nanti mungkin bisa dicari di YouTube, misalnya coba cari ceramah Syekh Jibrin rahimahullahu ta'ala. Syekh Jibrin ini kalau kita dengarkan tidak bisa, artinya dari segi kemampuan retorika mungkin tidak bisa dibandingkan dengan, artinya cenderung mungkin bagi sebagian kita yang tidak familiar itu mungkin cenderung tidak terlalu menarik. Tapi kalau kita lihat yang hadir di majelisnya itu
berkali-kali lipat dari yang hadir di situ. Jadi yang kita cari bukan orator memang, ya. Yang kita cari bukan orator dan bukan pelawak, tapi yang kita cari adalah ulama. Makanya kalau kita sudah temukan ya, ulama tempat kita belajar, maka sabar kita duduk di majelisnya. Jadi tidak seperti yang kami katakan tadi, tidak cenderung menjadi tukang cicip-cicip saja, pindah dari satu tempat ke tempat. Jadi Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah mengatakan wa'lam bi anna as-sabra was-sabat aslun kabirun fi jami'il umur. Ketahuilah bahwa kesabaran dan konsistensi itu adalah merupakan prinsip paling penting dalam seluruh urusan. Kalau kita ingin sukses, prinsip paling pentingnya itu adalah sabar dan sabat ini. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ibadallah fasbutu, wahai sekalian hamba Allah, fasbutu, maka hendaklah kalian apa? Sabat, ya, hendaklah kalian konsisten. Ya. Tetapi kata Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, meskipun sabar dan sabat ini merupakan pondasi utama untuk sukses dalam semua urusan, tetapi sayangnya apa? Kata Az-Zarnuji, walakinnahu aziz, tapi dia adalah sesuatu yang sangat sulit atau sangat jarang kita dapatkan. Makanya orang sukses itu sedikit. Karena apa? Karena tidak banyak orang yang bisa punya kesabaran dan sabat ini, konsistensi. Walakinnahu aziz, kata Az-Zarnuji rahimahullah. Sebagaimana katanya, ini dia menukil sebuah syair Arab yang mengatakan likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fir rijali thabatu. Arti bebasnya ini, semua orang itu pasti mau untuk sampai kepada puncak kemuliaan. Tetapi yang jadi masalah apa? Walakin azizun fir rijali sabat. Tetapi sangat jarang sekali kita temukan di tengah manusia itu ada orang yang punya sabat, konsistensi itu, punya komitmen, punya kesabaran untuk sampai ke sana. Jadi ini dua hal, as-sabr wa was-sabat. Dan kadang-kadang nanti berkaitan dengan memilih teman juga akan disinggung. Itulah sebabnya kenapa pada saat kita memilih teman seperjuangan, kita memilih orang yang memang orang yang selalu bisa memberikan semangat dan optimisme kepada kita. Bukan orang yang hanya bisanya apa? Mencela, mengomentari, ya, mempersoalkan. Saya ingat ada sebuah cerita yang diungkapkan oleh salah seorang syekh. Mungkin antum pernah dengar cerita ini, tapi dia mengatakan konon katanya ada dalam komunitas kodok, ya, komunitas kata, tiba-tiba ada pengumuman bahwa akan ada perlombaan kata memanjat memanjat batang pohon untuk sampai ke puncak pohon itu. Maka beberapa ekor kata, ya, ikut dalam pertandingan itu, dan ketika semua kata mendengarkan informasi bahwa ada pertandingan, ada lomba kata manjat pohon sampai ke puncak, semua kata dari segala penjuru datang untuk menyaksikan itu. Dan ketika pertandingan itu dimulai, kata itu yang para peserta pertandingan mulai manjat pohon itu. Tetapi pada saat mereka manjat, penontonnya berteriak mengatakan, tidak mungkin kalian ini orang apa? Bukan orangnya, kan kata ini. Kalian ini kata-kata gila semua. Ya, tidak mungkin kalian bisa sampai ke puncak pohon itu. Maka karena teriakan-teriakan penonton para katak ini seperti itu, maka satu persatu peserta itu berjatuhan.
satu persatu berjatuhan. Tapi ada satu katak yang terus dia naik ke atas, naik ke atas, naik. Akhirnya dia berhasil sampai ke puncak. Ternyata apa rahasianya? Ternyata katak ini tuli. Ya. Kenapa dia bisa sampai ke puncak itu? Karena katak ini tuli. Jadi dia tidak dengarkan itu teriakan-teriakan katak, penonton katak yang ada di bawah, bahwa kalian tidak mungkin sampai ke sana. Jadi kadang-kadang kita harus menulikan telinga kita mendengarkan apa? Bisikan-bisikan negatif. Ya. Perkataan-perkataan yang tidak produktif, yang sekedar membuat kita putus asa. Ya. Jadi itu ternyata rahasia kenapa katak yang juara ini bisa sampai ke atas, karena dia tuli. Dia tidak mendengarkan itu teriakan-teriakan pesimis dari bawah. Dia terus naik ke atas. Dia pikir tidak ada yang berteriak di bawah. Nah, kan itu sabat. Dia sabat. Dia mau sampai ke puncak, dia sabat. Dia tidak mendengarkan kata-kata cemoohan yang muncul dari sekitarnya. Maka ini dikatakan oleh Az-Zarnuji rahimahullah, likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fir rijali sabatu. Ya, semua orang kalau sudah dikatakan untuk sampai kepada sesuatu yang tinggi, ya, untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat, semua mau masuk surga. Ya, ada yang tidak mau masuk surga di sini? Semua mau masuk surga. Tetapi siapa yang sabar menjalani proses perjalanan untuk masuk surga itu? Dan salah satu proses perjalanan masuk surga yang paling penting itu adalah menuntut ilmu. Man salaka tariqan, kita ulangi lagi hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengherankan kalau kemudian wasiat tentang kesabaran itu berulang-ulang di dalam ayat Al-Qur'an, ya, di dalam surah Al-Asr, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Ya, salah satu hal yang harus kita saling mengingatkan satu dengan yang lain itu adalah kita saling mengingatkan untuk bersabar. Kalau ada saudara kita, ada teman sahabat kita yang merasa berat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingatkan dia, sabar. Ya, tidak lama. Ya. Mungkin usia Anda tidak lama lagi di dunia ini. Ya. Paling lama Anda di dunia ini 60 tahun, 70 tahun. Ya. Mungkin kurang dari itu, sabar. Allah tidak meminta kita bersabar seperti usianya Nabi Nuh. Jadi kita bersyukur tidak diberikan usia seperti Nabi Nuh 950 tahun. Coba bayangkan kalau kita diberikan usia seperti usia dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Itu artinya apa? Kita harus bersabar, ya, memaksa diri kita, ya, mengerjakan ketaatan, sholat, puasa, zakat, menahan pandangan, ya, meninggalkan maksiat, menahan hawa nafsu selama berapa lama? 950 tahun. Jadi bersyukurlah kalau Allah hanya berikan kita umat Muhammad ini 60 sampai 70 tahun. Tidak lama. Tidak lama. Bahkan sebagian dari kita tidak sampai pada 60 tahun itu. Nah, maka di sini ada ungkapan menarik yang disebutkan oleh Az-Zarnuji rahimahullah. Dia katakan, waqila, ada yang mengungkapkan satu ungkapan begini, asy-syaja'atu sabru sa'ah. Yang namanya keberanian yang sesungguhnya itu, ya, keberanian yang sesungguhnya itu adalah apa? Sabru sa'ah, kemampuan kita bersabar sa'ah, walaupun hanya sesaat. Jadi itu keberanian yang sebenarnya. Ya. Jadi orang mukmin itu orang paling berani karena dia bisa bersabar di dunia ini. Dia bisa bersabar sesaat di dunia. Kan dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanya, ya, seperti orang berkedip saja mata ini.
dibandingkan dengan kehidupan masa atau panjangnya masa di kehidupan akhirat. Jadi keberanian yang sejati itu adalah sabr sa'a, kemampuan kita bersabar walaupun hanya sesaat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laisa syadidu bisur'ah. Ya, orang kuat itu, kata Nabi SAW, bukan orang yang hebat bergulat. Bukan itu orang yang kuat, tetapi orang yang kuat itu adalah innamas syadid, orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Ya, jadi sebenarnya mungkin dia bisa banting meja, dia bisa tahan dirinya. Ya, sebenarnya mungkin dia sudah mau sekali melayangkan tinjunya, tapi dia menahan dirinya. Sebenarnya dia sudah mau sekali untuk mengeluarkan kata-kata yang berisi kebun binatang, tapi dia menahan dirinya. Dia menahan dirinya. Karena dia ingat innallaha ma'as sabirin. Ya. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Nah, itu dalam hal emosi. Nah, juga dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu juga seperti itu. Ya. Maka ketika kita sudah memutuskan, oke, saya akan belajar ini, saya akan belajar ini pada ustadz ini, maka kita konsisten, kita komitmen dengan itu. Selesaikan, ya. Sampai selesai, maka itulah kunci keberhasilan dan kesuksesan kita. Nah, itulah sebabnya kita di Wahda ini menerapkan konsep yang kita sebut dengan konsep tarbiyah. Konsep tarbiyah itu sebenarnya konsep yang komprehensif dalam mempelajari Islam, di mana kita tetapkan di situ ada 3 tingkatan, ya. Tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan ketiga, di mana orang, ya, setiap, ya, materi-materi keilmuan yang disampaikan pada setiap level itu memang sudah kita atur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan seseorang atau seorang muslim ketika dia baru mulai mengenal Islam atau baru mendapatkan hidayah. Tidak mungkin pada level pertama kemudian kita katakan oke, kita langsung pelajari, misalnya dalam fikih misalnya kita langsung pelajari kitab Al-Mughni yang 11 jilid itu misalnya. Itu seperti mengajari orang yang belum bisa berenang, kita minta dia untuk langsung ke tengah lautan. Kita akan buat dia tenggelam. Nah, itu pentingnya. Baik.